Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua hari ini? Enak, Alhamdulillah, Mister. alhamdulillah. Masih tetap semangat ya untuk belajar. Kondisinya lumayan gini, dingin dan sebagainya. Akhirnya saya yang kalah. Saya sejak hari apa itu demam, nggak enak badan. Tapi gimana lagi? Dipaksa harus ngajar. Harusnya hari ini ngajar dari sekolah, tapi saya pending harus ngajar dari rumah. Saya nggak berangkat ke sekolah. Nggak apa-apa ya. Ini masih banyak yang belum gabung, masih 21 yang bergabung. Jadi yang lainnya masih banyak yang belum. Kenapa? Kayak wong loro Halisa. Ini masih berapa? 23 yang gabung, 24. Harusnya jumlah siswanya itu berapa ya? 12.2 itu jumlah siswanya. Yang orang dua itu Mister Halisa sama Ervinda. Belum masuk. Sudah masuk. Sudah, Mister, berdua. Oh, berdua. Oh iya, siap. Aneh-aneh aja. Baik, sambil saya cek ya untuk kehadirannya hari ini tanggal 3 bulan 9. Semoga saya kuat ngajar sampai bagian terakhir nanti. Kalau enggak saya tinggal, enggak apa-apa ya. Andika? Andika ada? Ada. Mister, Anissa? Ada, Mister. Zahra? Ada, Mister. Damar? Belum. Dian? Ada, Mister. Ada, Mister. Fabian? Ada Mister. Farhan? Ada Mister. Halisa? Ada, Mister. Hervinda? Ada, Mister. Kaila? Ada, Mister. Levina? Ada, Mister. Belfazil? Ada Mister. Mario? ada Mister. Maria Usman? Ada, Mister. Farhan? Ada Mister. Bramantio? Hadir. Fawaid? Nadia? Ada, Mister. Naufal? Hadir Mister. Nela? Ada, Mister. Salma? Ada, Mister. Satria? Ada Mister. Sindura? Ada Mister. Yasmin? Ada. Yevi? Ada, Mister. Yogi? Ada Mister. Fawaid belum? Damar belum? Belum Baik, bisa belum. saya cek di baik. Ini Fawaid masuk. Tinggal Damar yang belum. Baik, kita enggak. Siapa? Aku tak zoom. Ada itu gambarnya. Sudah. Baik, Damar ada. kita langsung share screen ya biar kita nggak lama-lama. Damar ada, Damar. Ada Mister, ada. Kita langsung masuk di sini ya. Di
aplikasi redox dalam kehidupan sehari-hari. Kalau kita kemarin sudah belajar masalah redox dan penyetaraannya, sekarang kita saatnya belajar bagaimana redox itu diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Aplikasinya adalah dalam bentuk sel elektrokimia. Elektro itu berhubungan dengan listrik, kalau kimia itu berarti reaksi kimia. Jadi, sel yang dibentuk akibat adanya hubungan reaksi kimia dengan listrik. Nanti ada dua hal, ada sel yang menghasilkan listrik, ada sel yang butuh listrik. Sel yang menghasilkan listrik nanti disebut sebagai sel volta. Kalau yang membutuhkan listrik dikenal sebagai sel elektrolisis. Contohnya ini, baterai, aki. Kalau yang paling jelas itu baterai HP. Baterai HP itu berfungsi sebagai dua sel elektrokimia sekaligus. Jika baterai itu dipakai, dia bertindak sebagai sel volta. Kalau dicas, dia bertindak sebagai sel elektrolisis. Nah, dasar untuk membuat sel elektrokimia itu adalah dari spontanitas reaksi. Karena reaksi kimia, terutama reaksi redox itu berjalannya ada dua. Ada yang berlangsung spontan, ini, ada yang berlangsung tidak spontan. Reaksi redox yang spontan itu bisa menghasilkan listrik, kalau yang tidak spontan nanti memerlukan energi listrik. Reaksi spontan itu apa? Reaksi yang berlangsung dengan sendirinya, tanpa diapa-apakan, tanpa ada bantuan dari hal-hal yang di luar sistem itu, reaksinya bisa terjadi. Contoh reaksi spontan itu adalah ini, yaitu reaksi antara larutan tembaga sulfat dengan logam seng. Yang biru adalah larutan tembaga sulfat, sedangkan yang putih ini adalah logam seng. Jika logam seng dimasukkan ke dalam larutan sulfat, tembaga sulfat dalam beberapa waktu, dia langsung berubah jadi ini. Ada 3 hal yang bisa kita amati perubahannya, seandainya kita bisa praktek di kelas ya. Yang pertama ini yang bisa diamati, bahwa di logam seng akan timbul karat yang berwarna hitam, dan di bawahnya ada endapan yang berwarna agak kemerahan, bercampur dengan hitam. Jadi ada hitamnya, ada kemerahannya. Itu pengamatan 1 dan 2. Pengamatan 3 ada perbedaan ini, perbedaan warna. Yang sebelah kiri, warna tembaga sulfatnya begitu pekat, begitu biru. Namun, jika setelah beberapa waktu dimasukkan logam sengnya berkarat, warna larutan tembaganya berkurang. Dari biru pekat menjadi biru berkurang. Mengapa bisa biru berkurang, terus bisa berubah karat? Itu ada reaksi kimianya di situ. Larutan tembaga sulfat itu terdiri dari ion-ion tembaga CO2+ yang berwarna biru ini. Sedangkan logam seng terdiri dari struktur rapat ikatan logam seng. Jadi rapat sekali. Jika dia dicampur, ada perubahan struktur kimianya. Yang logam seng, Zn, sebagian akan teroksidasi berubah membentuk ion Zn2+. Jadi logam sengnya teroksidasi. Sedangkan ion tembaganya, dia berubah membentuk logam, mengalami reduksi. Dan reduksinya logamnya bisa nempel di logam seng, sehingga membentuk endapan yang berwarna merah. Jadi ada reaksi reduksinya di situ. Zn teroksidasi menjadi Zn2+, dan CO2+ tereduksi menjadi Cu. Dari reaksi spontan ini nanti dihasilkan suatu tegangan listrik. Nah, tegangan listrik itu nanti bisa diukur besarnya berapa dan bisa dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Setiap logam itu nanti punya daya reaktivitas. Jadi setiap logam punya kemampuan bereaksi yang berbeda-beda. Orang yang pertama kali mempelajari tentang reaktivitas logam itu namanya volta dan disusun dalam deret volta. Deret volta itu merupakan deretan logam-logam berdasarkan tingkat reaktivitasnya. Dari paling kiri hingga paling kanan. Yang paling kiri adalah litium, yang paling kanan adalah emas atau besi, Au. Litium paling kiri. Mengapa ditaruh paling kiri? Karena litium itu adalah logam yang paling reaktif. Jadi dia paling mudah bereaksi dibandingkan logam-logam yang lain. Sedangkan Au ditaruh di paling kanan. Dia paling sulit untuk bereaksi atau paling sukar bereaksi. Yang paling kiri mudah
bereaksi membentuk ion, berarti dia mengalami reaksi oksidasi. Semakin ke kanan, semakin sulit mengalami oksidasi, berarti makin mudah mengalami reduksi kebalikannya. Ini alasannya mengapa emas dan perak itu sering digunakan di dalam perhiasan kita. Anak cewek dan anak cowok kan perlakuan berbeda ya kalau di dalam agama ya, terkait dengan penggunaan perhiasan. Kalau cewek diperbolehkan menggunakan emas, tapi kalau cowok tidak diperkenankan. Alasannya kenapa kira-kira, Rek? Kalau dari segi agama kan aturannya gitu ya. Kalau dari segi kimia, kira-kira penjelasannya seperti apa? Kalau cowok yang pakai emas itu nggak boleh, Mister. Nanti zat-zat kimia itu masuk ke kulitnya, Mister. Terus? Kalau yang cewek? Kurang Bisa tahu keluar, ya. Mister. Bisa keluar. Yang cewek bisa Cewek keluar. kan Mister. Iya, betul sekali. Alasannya itu ya. Alasannya mengapa cowok dan cewek diperlakukan berbeda di dalam agama dalam menggunakan perhiasan. Emas, walaupun dia stabil dalam bentuk atom AU, tapi kadang-kadang dia juga bisa berubah membentuk ion jika ada kontak dengan asam yang kuat atau dengan udara. Karena dia berukuran nanopartikelnya. Kalau emas ini masuk ke dalam tubuh kita melalui pori-pori kulit, dia akan menyebar ke seluruh tubuh, terutama masuk di saluran peredaran darah. Bagi anak cowok, peredaran darahnya itu kan jarang dikeluarkan ya. Sehingga emas itu akan numpuk. Kalau numpuk di dalam tubuh, dia bisa memicu terjadinya kanker kulit dan sebagainya. Tapi kalau untuk cewek enggak. Ada partikel emas masuk, dia bisa dikeluarkan lewat siklus bulanan itu, sehingga aman. Makanya secara ilmiah, mengapa perempuan boleh menggunakan perhiasan dari emas dan laki-laki tidak, itu dijelaskan seperti itu. Ada penjelasan ilmiahnya. Jadi sunahnya Nabi itu luar biasa, nggak asal-asalan. Bisa dijelaskan dengan ilmiah semuanya. Nah, kalau kita membandingkan reaktivitas logam ini, logam yang lebih kiri itu lebih reaktif daripada logam yang sebelah kanannya. Kita ngambil contoh ini ya, Mg dan Al. Bacanya, logam Mg dimasukkan ke dalam larutan Al3+. Kalau magnesium yang dilarutkan ke dalam Al, dia bereaksi, berubah membentuk Mg2+ dan Al. Mengapa? Karena Mg posisinya lebih kiri daripada Al. Sehingga Mg teroksidasi, yang Al tereduksi. Kalau ini, nggak bisa terjadi reaksinya, nggak bisa spontan. Al dimasukkan ke dalam Mg2+. Karena Al di sebelah kanan, dia tidak bisa bereaksi dengan ion yang di sebelah kirinya. Jadi yang bisa bereaksi itu apa? Logam yang ada di kirinya ion, itu baru bisa bereaksi. Dan namanya ini reaksi pendesakan logam. Jika dua logam dipadu, misalkan Mg dan Al, menghasilkan suatu potensial. Lah potensialnya diukur dalam sel volta. Dari reaksi yang spontan dan tidak spontan, tadi ini ya, yang atas reaksinya berlangsung spontan, kalau yang bawah ini tidak spontan. Dari ketidakspontanan reaksi itu, nanti dibentuk sel elektrokimia yang bisa digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Ada dua itu. Ada sel volta, ada sel elektrolisis. Kalau sel volta menghasilkan listrik, kalau elektrolisis membutuhkan energi listrik. Ada dua kutub yang digunakan, ada kutub katoda, ada kutub anoda. Ini juga sama. Di katoda sama-sama terjadi reduksi, di anoda sama-sama terjadi oksidasi. Yang bedakan apa? Tanda kutubnya. Kalau katoda, kutub positif untuk sel volta. Kalau elektrolisis, katoda itu bertanda negatif. Kebalikannya ya, nanti selnya. Kalau digambar, itu seperti ini. Sel volta butuh dua sel. Ini setengah sel kiri, ini setengah sel kanan. Kalau elektrolisis enggak, dia langsung satu kesatuan. Tidak perlu dipisahkan gambar 1 dan gambar 2 begini. Penjelasannya ini saya detailkan langsung ya, berarti kalau masuk di sel volta kita langsung bisa paham. Sel volta itu ada dua bagian utama. Ini sel kiri, ini sel kanan. Disebut setengah oksidasi, ini setengah reaksi reduksi. Dari mana tahu setengah oksidasi reduksinya? Dari tanda ininya. Dari tanda negatif dan tanda positif.
oksidasi, anoda, gitu kan ya. Katodanya reduksi. Anodanya bertanda negatif, katodanya bertanda positif. Ada logam Zn, ada logam Cu. Mengapa Zn ditaruh di sebelah anoda kok bukan di katoda? Alasannya di deret volta tadi. Zn ada di kiri, di sini. Cu ada di sebelah kanan. Berarti Zn cenderung teroksidasi. Oksidasi itu ada di anoda. Cu-nya ada di kanan, cenderung mengalami reduksi. Reduksi itu ada di katoda. Makanya penempatannya harus pas. Anodanya yang seng, katodanya yang Cu. Dihubungkan dengan kabel, kabelnya itu dikasih indikator. Indikatornya bisa 2, bisa voltmeter, bisa lampu. Kalau hanya mengukur nyala tidaknya sel, kita gunakan lampu. Tapi kalau mau tahu berapa potensial selnya, kita gunakan voltmeter, biar tahu nanti. Nah, sel yang kita buat ini masih terbuka rangkaiannya. Agar tertutup, nanti dikasih jembatan garam. Jembatan garam berfungsi untuk menetralkan ion yang di anoda dan ion di katoda. Nanti ada penjelasan detailnya habis ini. Kalau di sel elektrolisis, kebalikannya, anoda bertanda positif, anoda katodanya bertanda negatif. Langsung dimasukkan aja elektrodenya ini. Gitu ya. Ada pertanyaan sampai di sini dulu sebelum saya lanjutkan ke sel voltas secara detail? Belum ya? Lanjut aja ya. Sambil tak hemat tenaga. Kalau sudah kita masuk sel voltas secara mendetail. Sel volta tadi sudah kita bicarakan. Misalkan contoh seng sama tembaga. Seng di anoda, tembaganya di katoda. Karena di anoda berarti seng mengalami oksidasi. Berarti nanti sebagian elektroda seng akan dioksidasi membentuk Zn2+. Akibatnya apa? Di sel sebelah kiri, nanti jumlah ion Zn2+-nya akan jauh lebih banyak daripada ion negatifnya. Sebaliknya kalau di kanan, sebagian besar ion Cu2+ akan direduksi menjadi Cu. Nah ini, direduksi menjadi Cu. Diendapkan, ionnya diendapkan. Akibatnya apa? Di sel sebelah kanan akan kekurangan ion positif dan kelebihan ion negatif. Agar jumlah ion tetap seimbang, diperlukanlah jembatan garam. Jembatan garam itu berarti jembatan yang di dalamnya berisi ion garam. Terserah, yang penting ada ion positif dan ion negatif. Ion negatifnya bergerak ke anoda, ion positifnya bergerak ke katoda untuk menyeimbangkan jumlah ion yang di sini dan di sini. Reaksinya yang di sebelah kiri, Zn menjadi Zn2+, kalau yang di kanan, Cu2+ menjadi Cu. Jika ini digambar jadi satu, dipadukan, jadinya ini reaksinya. Setengah oksidasi, setengah reduksi, ini reaksi sel namanya ya. Zn menjadi Zn2+, Cu2+ menjadi Cu. Oke, ada pertanyaan tentang sel volta? Belum ya? Belum, baik. Kita lanjutkan. Di dalam sel volta, yang semacam ini disebut sebagai diagram sel. Jadi kalau ada pertanyaan diminta membuat diagram sel, anak-anak buat ini secara detail. Ada logamnya, ada jembatan garamnya, ada kutub negatif positifnya. Itu harus jelas nanti gitu ya, kalau membuat diagram sel. Biasanya kalau pas di ulangan atau apa, itu diminta membuat diagram sel. Jadi harus siap membuat ini. Nah, untuk penyederhanaan penulisan diagram sel itu boleh ditulis dalam bentuk notasi sel. Nah, ini namanya notasi sel. Kalau gambar lengkap adalah diagram sel, kalau penulisan semacam ini dikenal sebagai notasi sel. Notasi sel itu dibatasi oleh jembatan garam yang dituliskan dengan garis tegak 2. Sebelah kiri adalah reaksi oksidasi di kutub anoda atau di ruang anoda. Sedangkan yang di sebelah kanan adalah reaksi reduksi yang terjadi di ruang katoda. Zn menjadi Zn2+ oksidasi. Cu2+ menjadi Cu berarti reduksi. Konsentrasinya boleh dituliskan, boleh tidak. Kalau untuk anak-anak SMA,
kita masih gunakan standar 1M, berarti nanti yang ini nggak ditulis nggak apa-apa, M-nya. Cukup Zn menjadi Zn2+, Cu2+ menjadi Cu. Itu boleh. Menuliskan notasi sel. Nah, bagian seterusnya adalah masalah potensial sel. Nah, untuk potensial sel, tadi dikatakan bahwa setiap logam itu punya potensial, punya tegangan secara sendiri-sendiri yang disebut sebagai potensial standar karena diukur dalam kondisi standar. Cara ngukurnya pakai voltmeter yang dibandingkan dengan hidrogen. Jadi pembandingnya hidrogen nanti. Dan potensial yang diukur semuanya adalah potensial reduksi, gitu ya. Data-data yang diberikan semacam ini, baik yang saya tampilkan maupun di modul, semuanya adalah potensial reduksi. Artinya, diukur untuk reaksi reduksi. Fe3+ menjadi Fe2+ adalah reduksi. I2 menjadi I- adalah reduksi. Sn2+ menjadi Sn adalah reduksi. Jadi semuanya digunakan potensial reduksi. Standar yang digunakan tadi hidrogen. Hidrogen potensial selnya nilainya 0. Di kirinya hidrogen, logam-logam yang di kirinya hidrogen karena logamnya reaktif, dia bertanda negatif. Potensialnya negatif. Jadi di darat volta tadi, kita kan kenal darat volta ya. Hidrogen itu di sini batasnya. Logam-logam yang di kirinya hidrogen itu potensialnya bertanda negatif. Semakin jauh dari hidrogen berarti semakin negatif. Sedangkan potensial yang di kanannya hidrogen itu bernilai positif. Semakin jauh dari hidrogen berarti semakin positif potensial selnya. Nah, dari beda potensial setiap logam yang digunakan, timbullah potensial sel yang bisa dimanfaatkan sebagai baterai dan sebagainya. Kita langsung ambil contoh ya di sini ya. Ini ada enggak? Contoh soalnya. Nah, ini contoh soalnya. Ada dua data yang diberikan di sini, yaitu potensial sel untuk potensial elektroda untuk dua logam, yaitu Cu2+ menjadi Cu dan Zn2+ menjadi Zn. Yang Cu potensialnya positif, sedangkan Zn potensialnya negatif. Berarti siapa yang lebih reaktif logam ini di antara Zn dan Cu? Lebih reaktif yang siapa? Syarat launya gimana? Dari ini yang bisa. Semakin E0-nya negatif, berarti dia semakin reaktif. Bacanya gitu. Berarti Zn sama Cu itu lebih reaktif yang Zn. Di darat volta posisinya Zn ada di kirinya Cu. Mesti begitu posisinya. Nah, bagaimana menentukan potensial sel yang dibentuk dari potensial elektroda kedua logam ini? Caranya ini. Mana sih tadi contoh soalnya? Nah, ini contoh soalnya. Ada anoda, ada katoda. Kita buat reaksinya. Dipisah jadi dua ya. Ada oksidasi dan reduksi. Yang anoda, oksidasi, Zn menjadi Zn2+. Yang katoda, yang ini, Cu2+ diubah menjadi Cu. Reaksinya, Zn teroksidasi, Cu tereduksi. Untuk menghitung potensial selnya digunakan rumus ini. N0 di katoda dikurangi dengan N0 di anoda. Yang katoda siapa? Cu. Masukkan nilainya 0,34. Dikurangi dengan potensial yang di anoda. Yang di anoda siapa? Zn. Berapa nilainya? Negatif 0,76. Negatif ketemu negatif jadinya positif sehingga ketemunya 1,1 volt. Jadi anak-anak ya, untuk menentukan potensial sel itu digunakan rumus ini. Katoda dikurangi anoda. Apakah ada pertanyaan sampai di sini? Belum. Ya, silakan, Mbak. Mister, darat volta kan itu kan terdiri dari banyak. Katanya kan harus dihafalin. Nah, nggak usah, Mbak. Oh, nggak usah, Mister.
nggak usah. Kalau untuk belajar dengan saya, Darat Volta itu nggak usah dihafalkan, karena nanti soalnya akan kami diberikan data potensial ini. Jadi kalau ada data potensial, anak-anak nggak usah menghafalkan Darat Volta. Oh iya, Mister. Makasih, Mister. Iya, sama-sama. Yang harus teman kuasai apa? Kalau ada satu yang bertanda negatif, satu bertanda positif, yang lebih kiri yang mana? Itu aja yang harus tahu. Berarti yang lebih kiri yang negatif. Dari yang negatif paling reaktif, lebih reaktif daripada yang positif. Begitu. Oke. Ada pertanyaan lagi? Mister, notasi sel yang mana, Mister? Kenapa? Notasi sel yang mana? Notasi sel? Iya. Notasi sel itu yang ini, Mbak. Yang ini. Oh ya, Mister. Jadi, penulisan anoda dan katoda dibuat ringkas gitu ya, dibatasi dengan jembatan garam. Ini namanya notasi sel. Kalau yang ini tadi namanya diagram sel, gitu perbedaannya. Oke. Ada pertanyaan lagi? Kalau nggak ada selesai. Saya tak istirahat dulu. Kalau aplikasi ini gampang ya, ini sampean bisa baca di modul kok. Aplikasi Sel Volta. Ada pertanyaan lagi? Nggak ada? Belum, Sir. Belum. Baik, kalau nggak ada, anak-anak langsung akses di Google Classroom ya. Sudah saya siapkan. Di situ juga ada video tutorialnya jika anak-anak masih ada masalah. Bisa juga lihat di modul, karena di modul lebih detail penjelasannya. Damar sudah masuk belum Damar ini? Ada Belum. Mister. Kenapa? Kenapa? Ada Mister. Ada. Ini yang keluar lagi siapa kok kurang satu ini? Alif mati lampu Mister rumahnya tadi. Farhan Alif tak? Oh iya wes oke. Tak apa-apa. Alif join, Baik. Alif ada Alif. Udah masuk nggak ada Mister siapa? Alif. Saya Nggak masuk ada terus Mister. siapa? Terus siapa lagi sih nggak ada? Ya wes nggak apa-apa wes. Baik, kalau nggak ada pertanyaan, insya Allah pertemuan hari ini cukup sampai di sini ya. Anak-anak langsung ke classroom. Kalau ada pertanyaan boleh langsung chat ke saya. Terima kasih. Tetap jaga kesehatannya. Bentar tak tutupi dulu. Biar ada video dokumentasi. Baik, demikian untuk pertemuan hari ini. Semoga ada manfaatnya. Kita lanjutkan di minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.